Ini adalah kisah Batara Katong yang setelah diselamkan oleh Ki Ageng Pandhanaran diutus untuk menemukan pohon wungu di barat Semarang. Dan ini adalah Bukit Jabal di Nur Protomulyo, Kaliwungu Selatan, tak jauh dari kota Semarang di arah barat. Ini adalah makam Kanjeng Sinuwun Sunan Katong atau juga dikenal sebagai Batara Katong, salah satu tokoh syiar agama Islam pada masa kerajaan-kerajaan dahulu, pada masa awal terbentuknya wilayah Kaliwungu dan juga Kendal. Areal ini disebut sebagai Pegunungan Penjor atau juga Pegunungan Tapak Kuntul Melayang, dan makam ini sangat terawat, cukup luas, dan banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Dan bangunannya sudah dalam kondisi bagus dan bersih, sehingga para peziarah bisa melakukan doa-doa dengan nyaman. Sunan Katong dikenal pada waktu dulu pernah adu kekuatan dengan Pakwojo, yaitu tokoh yang pernah disebutkan menghambat masuknya Sunan Katong, dan keduanya terlibat dalam perseteruan dan adu kekuatan. Namun dalam laga tersebut Sunan Katong unggul, sehingga Pakwojo yang sebelumnya menyatakan akan mengikuti ajaran Sunan Katong benar-benar memenuhi ucapannya, dan Pakwojo akhirnya menjadi pengikut dari Sunan Katong. Sunan Katong sendiri disebutkan pernah tinggal di Kaliwungu sejak dahulu, dan juga Pakwojo juga tinggal di Getas Patebon, lalu di Padepokan Bukit Sentir. Dan keduanya di kemudian hari dimakamkan di tempat yang hampir berdekatan di Bukit Jabal Nur. Sunan Katong atau Batara Katong ini dulunya adalah Adipati Ponorogo, dan ia merupakan putra terakhir dari Prabu Brawijaya. Pakwojo setelah dia menjadi tokoh Islam menyandang nama sebagai Wali Hasan Abdullah, dan juga diberi gelar pangeran oleh Sunan Katong, sehingga menjadi Pangeran Pakwojo karena sebagai penghargaan atas ketaatan Pakwojo menjalankan ajaran-ajarannya. Dan ini adalah kompleks makam Pangeran Pakwojo yang berada di bagian lain dari Bukit Jabal Nur. Saya kebetulan bisa berjumpa dengan Bapak Juru Kuncinya yang akan membawa saya masuk ke kompleks makam dari Pangeran Pakwojo. Posisinya berada di ketinggian sebuah bukit dan juga tak jauh dari lingkungan pemukiman penduduk. Makam ini juga terawat, bersih, dan juga banyak disiarai oleh masyarakat. Ada juga makam-makam yang masih baru berada di luar bangunan makam, namun juga semuanya dalam perawatan yang baik. Baik Sunan Katong maupun Pangeran Pakwojo dalam perseteruan yang pernah terjadi di antara keduanya menghasilkan nama-nama wilayah, diantaranya Kendal dan juga Kaliwungu. Dan
Karena itulah sejak dahulu kedua tokoh ini menjadi tokoh yang disegani bagi masyarakat Kaliwungu dan juga Kendal. Sekali lagi dalam peliputan makam di Jabal Nur ini saya mendapatkan masukan yang sangat baik dari Kyai Haji Muhyiddin Mahfudz, sesepuh di Kaliwungu, dan juga Mbak Erika Yunita yang memudahkan semua perekaman gambar ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya mulai memasuki bangunan makam dari Pangeran Pakuwojo. Semuanya terawat dengan baik. Dan sebagai informasi awal bahwa selain makam utama dari Pangeran Pakuwojo, di bagian belakang juga ada makam lain dari Raden Bagus Susilo yang disebutkan sebagai pembantu dari Pangeran Pakuwojo semasa hidupnya dahulu. Kondisi makam terawat dan bersih, dan sebagai pengunjung tentunya kita juga perlu menjaga kebersihan dan juga menjaga tata krama di tempat makam seperti ini. Menarik bahwa Kaliwungu memiliki kompleks Bukit Jabal Nur yang bukan hanya ada makam Sunan Katong atau Pangeran Pakuwojo, namun juga ada makam dari Kyai Guru dan juga makam tokoh-tokoh ulama Islam pada masa lalu. Dan saya dibukakan pintu untuk memasuki ruang utama dari makam Pangeran Pakuwojo. Sama seperti Sunan Katong, maka Pangeran Pakuwojo ini dulunya juga bukan pemeluk Islam, bahkan melawan kehadiran Sunan Katong. Tetapi setelah menjadi santri, maka keduanya menjadi ulama yang dominan di Kaliwungu. Dan keduanya adalah tokoh cikal bakal dari Kaliwungu. Karenanya mempelajari sejarah Kaliwungu sangatlah cocok bila juga mempelajari keberadaan dari Sunan Katong dan Pangeran Pakuwojo ini. Memang mengunjungi makam dari Sunan Katong rasanya kurang lengkap bila juga tidak mengunjungi makam dari Pangeran Pakuwojo ini. Dan ini adalah bagian belakang dari makam Pakuwojo, yaitu makam dari Raden Bagus Susilo, pembantu dari Pangeran Pakuwojo. Seru juga menyimak sejarah Sunan Katong maupun Pakuwojo. Bahwa Sunan Katong setelah diutus oleh Ki Ageng Pandhanaran untuk menemukan pohon ungu di barat Semarang, maka dijumpailah dan kemudian jadilah kota Kaliwungu di kemudian hari.